Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten kali ini masih dengan pembahasan origin karakter di kelas B sekaligus mengejar ketertinggalan pembahasan untuk season kelima. So, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang salah satu siswa kelas B yang sangat menarik karena dirinya yang jauh-jauh dari negeri Cina datang ke Jepang untuk sekolah di UA. Dan dia memiliki kemampuan untuk merubah bagian tubuhnya menjadi sisik naga. Dan siapa lagi kalau bukan Rin Hiryu, salah satu peserta yang berada di babak pertama pertarungan kelas A versus kelas B. Dan admin telah menemukan beberapa hal menarik mengenai Rin Hiryu yang perlu kita bahas di konten kita kali ini. Mulai dari siapa dia sebenarnya, apa quirknya, bagaimana kekuatannya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Siapa itu Rin Hiryu? Rin Hiryu, atau kita panggil saja Rin, bukan Rin yang beban ini ya, adalah salah satu siswa di jurusan pahlawan UA, tepatnya di kelas B. Pertama kali muncul pada chapter 25 dan kalau di anime pada episode 16, tepatnya di Art Festival Olahraga. Rin diperlihatkan memiliki desain karakter layaknya manusia pada umumnya, namun dengan mata dan pupil seperti reptil serta rambut kepang. Rin memiliki tampilan kostum pahlawan berupa top tank hitam dengan desain pakaian gaya Chinese dengan sabuk merah di pinggangnya, seakan mempertegas kalau karakter ini berafiliasi pada suatu budaya Cina. Dan ya, benar sekali kalau Rin adalah salah satu dari 3 siswa pahlawan yang diketahui berasal dari luar negeri. Dan Rin berasal dari negara tetangga Jepang, yaitu Cina. Itulah mengapa dia pada saat di anime memiliki aksen dan desain pahlawan yang merujuk ke negara Cina. Nantilah untuk referensi karakter bakal kita bahas di segmen terakhir. Rin diketahui memiliki kemampuan yang cukup diperhitungkan, sebab dia memiliki quirk yang pada dasarnya bersifat pertahanan jarak dekat, namun dapat dia manfaatkan menjadi senjata jarak jauh layaknya quirk senjata. Oh ya, by the way, nama hero-nya adalah Dragon's Road, atau dalam versi bahasa Mandarinnya disebut sebagai Long Wei Zi. Quirk milik Rin. Rin memiliki quirk yang adalah scale atau sisik naga yang memungkinkan Rin dapat menghasilkan sisik naga dari bahu hingga ujung jarinya. Quirk yang bertipe transformasi ini dapat digunakan sebagai pelindung yang cukup keras untuk melindungi tubuh Rin dan juga dapat menembakkan proyektil pada sisiknya dengan syarat ada tambahan item support. Quirk ini ternyata sangat berguna dan efisien jika dimanfaatkan dengan baik. Mulai dari untuk pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh, Rin dengan quirk scale dapat menjangkau kedua teknik tersebut. Quirk scale dapat digunakan menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai pelindung di saat musuh menyerang Rin dalam jarak dekat. Hal ini dapat dilihat pada season kelima, yang menunjukkan Rin sedang ditendang sama Suyu, akan tetapi dapat ditangkis oleh lapisan quirk scale yang cukup kuat. Kemudian quirk ini dapat digunakan sebagai senjata jarak jauh layaknya senjata mesin dengan bantuan item support yang adalah Scale Gauntlet yang memungkinkan Rin untuk menjadikan sisiknya sebagai senjata mesin sehingga dapat ditembakkan dari jarak jauh dan sisik yang ditembakkan dapat merusak tumbuhan bahkan besi sekalipun. Tapi tentu saja quirk scale ini memiliki kelemahan pula. Kelemahannya adalah meskipun quirk ini berpotensi untuk sebagai pelindung tubuh, akan tetapi ketahanan quirk scale dan sifatnya yang adalah organ tubuh hewan, maka dari itu tetap tak bisa disandingkan dengan ketahanan material baja. Oleh karena itu, apabila ketahanan scale disandingkan dengan quirk steel dan hardening, sepertinya quirk scale masih kalah dengan kedua quirk tersebut. Selain itu diketahui akibat adanya quirk ini pada tubuh Rin, membuat Rin tak tahan dengan dingin, akibat dari sifat quirknya yang memiliki kecenderungan seperti fisiologi reptil, yang rupanya walaupun quirk tersebut sifatnya transformasi, namun tetap berpengaruh pada tubuh Rin meskipun tidak diaktifkan. Tapi tetap saja quirk ini menurut admin pribadi cukup keren ya, karena bisa digunakan sebagai senjata jarak jauh. Jurus andalan. Ya, meskipun porsinya sangat sedikit, namun terhitung ada 3 jurus andalan yang dimiliki oleh Rin dengan menggunakan fungsi quirknya. Antara lain seperti Garin. Garin adalah teknik di mana Rin yang memakai Scale Gauntlet melepaskan tembakan sisiknya dan kemudian diarahkan menembak ke arah tempat lawan berada. Kemudian 2 dari jurusnya ini sudah terkonfirmasi tapi belum diperlihatkan sama sekali, seperti Gekirin, yaitu teknik di mana Rin dapat menonjolkan sisiknya keluar seperti paku, dan Fukichi Rinko, yaitu Rin dapat menutupi tubuhnya dengan seluruh quirk scale guna untuk melindungi tubuhnya dari serangan luar. Tapi sayangnya 2 dari 3 jurus yang admin sebutkan tadi belum ditampilkan pada manga sama sekali. Akan tetapi jika sudah disebutkan pada halaman tambahan volume, kemungkinan 2 dari teknik ini akan ditampilkan dan menjadi suatu pertanda bahwa Rin akan memiliki porsi yang cukup besar di masa depan My Hero Academia. Referensi karakter. Bukan Bang Hori namanya kalau tidak memasukkan referensi luar pada karakter buatannya, dan Rin tidak luput dari hal itu. Kita bahas dulu dari asal Rin yang dari Cina, yang membuat Rin memiliki beberapa simbol yang melekat pada bangsa tersebut. Seperti nama Rin Hiryu yang kalau di Cina dipanggil sebagai Lin Fei Long,
Lalu nama hero-nya ditulis dengan aksara Mandarin yang dibaca sebagai Long Weizi. Dan diketahui Rin telah berada di Jepang sejak SD, namun tetap dikategorikan sebagai siswa UA dari luar negeri seperti Yuga Aoyama dan Pony Sunotori. Untuk nama lengkap Rin Hiryu sendiri ternyata terinspirasi dari kapal kekaisaran Jepang yang tenggelam di Midway pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Selain itu, untuk kostum hero-nya sendiri, Rin mengambil referensi dari pakaian Jiangxi atau sederhananya adalah pakaian vampir Cina. Dan untuk bagian topengnya sendiri bertuliskan dari atas ke bawah adalah Fang Shen Baoming yang artinya adalah pertahanan tubuh jaminan hidup. Jadi itulah pembahasan kita tentang Rin Hiryu. Ngomong-ngomong, Bang Horis seringkali mengadaptasi budaya dan simbol Chinese pada beberapa karakternya. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik, sehingga dengan begitu, jika kita memperdalam pembahasannya, kita akan menemukan fakta menarik. Tapi mungkin ini Bang Hori lakukan karena mengikut kebiasaan Marvel yang sering mengangkat kisah superhero dari Cina yang tak kalah hebat dengan superhero barat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.